Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Nikmatul Laileka Putri, nomor absen 39. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pembelajaran. Sebelumnya, belajar dan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang saling berhubungan dan tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Belajar sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang agar dapat mencapai kompetensi yang diinginkan. Jadi, definisi pembelajaran adalah suatu interaksi antara guru yang memberikan bahan pelajaran dengan siswa sebagai objeknya. Sekian penjelasan definisi pembelajaran dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari, nomor absen 40. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe belajar dalam proses pembelajaran dan indikator keberhasilan pembelajaran. Tipe-tipe belajar yaitu suatu sifat khas yang dimiliki individu yang membedakan dengan individu lainnya dalam proses perubahan tingkah laku sehingga seseorang memiliki kemampuan dalam hidupnya seperti kecakapan intelektual, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Macam-macam tipe dalam belajar antara lain: pertama, tipe siswa visual, yaitu lebih mudah belajar melalui penglihatan. Tipe belajar siswa yang visual mengandalkan aktivitas belajarnya kepada materi pembelajaran yang dilihatnya. Untuk siswa yang bertipe ini, cara belajarnya dengan mencoret-coret hal materi yang dianggap penting sehingga ia cepat melihatnya bahwa ini adalah untuk dimengerti. Kedua, tipe siswa yang auditif, lebih mudah belajar melalui pendengaran. Siswa yang bertipe auditif ini mengandalkan kesuksesan dalam belajarnya pada alat pendengarannya, yaitu telinga. Bagi siswa yang bertipe auditif ini, materi pembelajaran lebih cepat diserap apabila materi disampaikan secara lisan. Siswa yang bertipe auditif, cara belajarnya adalah jika ia membaca harus bersuara keras, sebab alat indera yang dominan dalam belajarnya adalah telinga. Ketiga adalah tipe yang taktil, maksudnya lebih mudah belajar melalui perabaan. Siswa yang bertipe taktil adalah siswa yang mengandalkan hasil penyerapan belajarnya melalui alat indera peraba, yaitu tangan dan kulit, serta bagian luar tubuh. Cara belajar tipe ini adalah mempraktikkan secara langsung dengan tangan, karena dengan sentuhan ia dapat mengetahui benda yang diraba. Keempat, yaitu tipe belajar olfaktoris atau lebih mudah belajarnya dengan menggunakan alat penciuman. Siswa yang bertipe olfaktoris yaitu siswa yang mudah mengikuti pelajaran dengan menggunakan alat indera, yaitu alat penciuman. Cara belajar siswa bertipe ini adalah mencium segala sesuatu yang ada sekitarnya walaupun tidak melihat secara langsung, karena alat indera yang berfungsi adalah hidung. Kelima, tipe siswa yang gustatif, lebih mudah belajar melalui kemampuan mencicipi. Siswa yang bertipe gustatif dalam belajarnya mengandalkan kecakapan lidah dan akan lebih cepat memahami apa yang dipelajari melalui indera kecapnya untuk mengetahui berbagai rasa asam, manis, pahit, dan sebagainya. Keenam, yaitu tipe siswa belajar campuran, maksudnya peserta didik yang belajar dengan tipe campuran ini mengikuti pelajaran dengan menggunakan alat inderanya lebih dari satu. Untuk siswa yang bertipe ini, cara belajarnya adalah bisa mengelaskan kalau ia membaca dan mencoret-coret kata yang dianggap perlu, karena alat indera yang berfungsi dalam belajarnya lebih dari satu. Selanjutnya, indikator keberhasilan pembelajaran. Indikator yang dijadikan tolak ukur dalam menyatakan bahwa suatu proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil apabila daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara individu maupun kelompok. Kedua, perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran telah dicapai siswa, baik secara individu maupun kelompok.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa atau peserta didik untuk belajar keterampilan spesifik, ilmu pengetahuan, dan sikap, juga membuat siswa senang. Pembelajaran yang efektif akan menumbuhkan murid belajar sesuatu yang bermanfaat seperti fakta, keterampilan, nilai konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan sesama atau sesuatu hasil belajar yang diinginkan. Menurut Sudarwandani, sebagai ukuran dasar disajikan kriteria sekolah yang efektif. Di antaranya yakni yang pertama, mempunyai standar kerja yang tinggi dan jelas mengenai untuk apa setiap siswa harus mengetahui dan dapat mengerjakan sesuatu. Yang kedua, mendorong aktivitas pemahaman multibudaya, kesetaraan gender, dan mengembangkan secara tepat pembelajaran menurut standar potensi yang dimiliki oleh para pelajar. Yang ketiga, mengharapkan para siswa untuk mengambil peran tanggung jawab dalam belajar dan perilaku dirinya. Yang keempat, yakni mempunyai instrumen evaluasi dan penilaian prestasi belajar yang terkait dengan standar belajar, menentukan umpan balik yang bermakna untuk siswa, keluarga, staf, dan lingkungan tentang pembelajaran siswa. Lalu, yang selanjutnya, menggunakan metode pembelajaran yang berakar pada penelitian pendidikan dan suatu praktik profesional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen kelas dan juga strategi manajemen kelas. Ya, definisi manajemen kelas. Manajemen kelas berasal dari dua kata, yakni manajemen dan kelas. Manajemen yang berarti pengelolaan dan kelas adalah ruangan yang digunakan untuk belajar. Menurut definisi umum, manajemen kelas merupakan sebuah usaha yang diharapkan dapat memunculkan suasana baru dalam kelas yang efisien dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa dengan baik. Jadi fungsi dari manajemen kelas ini sebenarnya adalah untuk menimbulkan semangat belajar dalam diri siswa. Ya, yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang strategi manajemen kelas. Strategi manajemen kelas dalam pembelajaran yakni rangkaian kegiatan belajar yang terkait dengan pengelolaan baik itu siswa, guru, materi belajar, dan lain-lain yang ada dalam kelas agar pembelajaran lebih efektif, efisien, sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Strategi pengelolaan kelas dalam belajar harus meningkatkan kemampuan belajar siswa, antara lain menciptakan suasana atau kondisi kelas yang optimal, berusaha menghentikan tingkah laku siswa yang menyimpang, menciptakan disiplin kelas atau disiplin kerja. Kemudian yang keempat, menciptakan keharmonisan antar guru dengan siswa. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterampilan manajemen kelas secara umum yang termasuk keterampilan manajemen dasar dalam praktek pembelajaran di kelas antara lain adalah keterampilan mengordinir dan memonitoring aktivitas kelas, keterampilan membentuk kelompok, keterampilan menetapkan aturan dan prosedur, serta keterampilan memberikan respon terhadap perilaku yang menyimpang. Tahap pertama dalam manajemen kelas yang efektif adalah mengordinasi aktivitas kelas. Ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa iklim kelas cukup kondusif untuk terjadinya proses belajar. Astat dan Smith 1984 mengidentifikasi 4 keterampilan yang pengorganisasian kelas, yaitu
1. Get them in, yaitu keterampilan memulai pembelajaran. 2. Get them out, yaitu keterampilan menyimpulkan dan mengakhiri pelajaran. 3. Get on with it, yaitu berfokus pada isi pembelajaran dan pengorganisasian. 4. Get on with them, yaitu menjalin hubungan yang positif dengan siswa. Carol dalam Eliot 1996 mengemukakan sebuah model manajemen kelas yang menggunakan 2 kategori analisis waktu, yaitu penentuan waktu yang diperlukan untuk belajar. 3 aspek penting dalam kategori ini adalah 1. Bakat, 2. Kemampuan memahami pembelajaran yang dipengaruhi oleh tingkat intelijensi kemampuan verbal. 3. Kualitas pembelajaran. Yang kedua adalah pemanfaatan waktu. 2 aspek penting dalam kategori ini adalah 1. Waktu untuk belajar, 2. Ketekunan. Karakteristik manajemen kelas yang efektif. Manajer yang efektif awalnya tidak terlalu membebani siswa mereka dengan aturan seperti yang cenderung dilakukan oleh banyak guru pemula, tetapi memulai dengan aturan yang bersifat mendasar dan secara perlahan-lahan memperkenalkan aturan lainnya sesuai keperluan. Immer dalam Eliot 1996 mempelajari bahwa manajer yang efektif dan menyatakan bahwa peran guru tersebut memberikan aturan dan prosedur mereka pada hari pertama pelajaran dimulai. Menurut Kounin 1970, ciri perilaku guru sebagai manajer kelas yang efektif adalah 1. Adanya keadaan, 2. Kemampuan overlapping, yang ketiga adalah kelancaran dalam melakukan transisi, keempat kesiapan kelompok. Manajemen kelas berbasis pendidikan teknologi. 2. Manajemen kelas untuk pembinaan kedisiplinan kelas. Menurut Rahman 1999, manajemen kelas dapat diartikan sebagai proses seleksi yang menggunakan alat tepat terhadap problem dan situasi manajemen kelas, atau juga dapat diartikan segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Manajemen kelas bertujuan untuk mewujudkan situasi dan kondisi kelas dengan baik. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat melatar belakangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Dalam melakukan aktivitas manajemen kelas untuk pembinaan disiplin kelas yang berbasis psikologi pendidikan, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan otoriter, pendekatan permisif, pendekatan instruksional, pendekatan pengubah perilaku, dan pendekatan sosial emosional. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen kelas berbasis pendidikan teknologi. 2. Manajemen kelas untuk pembinaan kedisiplinan kelas. Menurut Rahman 1999, manajemen kelas dapat diartikan sebagai proses seleksi yang menggunakan alat tepat terhadap problem dan situasi manajemen kelas, atau juga dapat diartikan segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Manajemen kelas bertujuan untuk mewujudkan situasi dan kondisi kelas dengan baik. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat melatar belakangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Dalam melakukan aktivitas manajemen kelas untuk pembinaan disiplin kelas yang berbasis psikologi pendidikan, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan otoriter, pendekatan permisif, pendekatan instruksional, pendekatan pengubah perilaku, dan pendekatan sosial emosional.
Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.